Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Nur Rahmadani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kota Baru, ingin menyampaikan aksi nyata modul 1.1. Yang pertama adalah perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Selama saya melakukan perubahan di kelas, perasaan-perasaan yang muncul diantaranya adalah perasaan bangga menjadi seorang guru yang menuntun murid menjadi manusia yang beradab. Mengutip dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan menciptakan manusia Indonesia yang beradab dan memberikan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh sehingga mampu memuliakan dirinya dan orang lain, atau merdeka secara batin, dan mandiri atau merdeka secara lahir. Perubahan yang saya rasakan adalah kebanggaan sebagai individu yang merdeka dalam mengajar, sehingga saya lebih mampu dan leluasa dalam mengembangkan pembelajaran menjadi lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan murid. Perasaan kedua adalah perasaan gembira dan sukacita karena telah menjadi bagian dari agen perubahan untuk menuju ekosistem pendidikan yang lebih baik. Pendidikan merupakan investasi manusia yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menghadapi perubahan di era global ini. Akan tetapi, pendidikan tidak hanya membekali murid dengan pengetahuan, namun juga membangun karakter murid yang diwujudkan melalui profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, saya sangat berbangga hati karena telah menjadi bagian dari perubahan ini. Perubahan akan terasa dapat dilalui dengan baik ketika terciptanya respon dari berbagai kemajuan, baik itu di kelas maupun di sekolah saya. Ide atau gagasan yang muncul selama saya melakukan perubahan di kelas. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang petani yang menanam biji jagung, pasti yang tumbuh adalah tanaman jagung. Ia tidak memiliki daya dan upaya untuk mengubahnya menjadi padi. Dia hanya bisa merawat tanaman jagung tersebut tumbuh sesuai dengan kodratnya. Agar jagungnya dihasilkan berkualitas, dia pun juga harus memupuk dan menyingkirkan hama yang mengganggu. Begitupun peran dan tugas seorang guru. Guru tidak bisa mengubah watak dan karakter muridnya. Yang bisa dilakukan guru adalah memfasilitasi, menuntun, menjembatani dan mendorong muridnya untuk terus berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Berdasarkan pemikiran tersebut, muncullah ide dan gagasan saya, yaitu melaksanakan pembelajaran bermakna yang mampu menebalkan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran tersebut dinamakan dengan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan berwawasan global atau locally based and globally connected learning. Pembelajaran berbasis kearifan lokal dan berwawasan global selain dapat menanamkan karakter positif sesuai dengan nilai luhur kearifan lokal, juga dapat membekali murid untuk menghadapi tantangan perubahan zaman, diantaranya adalah penggunaan alat komunikasi digital yang kini terasa semakin masif. Pembelajaran berwawasan lokal dan berbasis global juga sangat penting untuk diterapkan guru dalam pembelajaran yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik sebagai media untuk penanaman rasa cinta terhadap tanah air. Pelaksanaan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan berwawasan global. Pertama, pada tahap perencanaan, saya berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan wakil kepala sekolah. Intisari dari komunikasi tersebut adalah perlunya tuntunan untuk menguatkan kodrat alam dan kodrat zaman yang dapat menebalkan laku murid di sekolah saya. Mereka juga bisa membuat hayalan yang sudah diajarkan mungkin dari yang mereka ya. Sehingga membuat hayalan itu dengan begitu juga, tetapi dalam kegiatan yang lain dengan zaman tadi jelas di sekolah ini agak ketinggalan. Mohon untuk
Kemudian saya membuat analisis kegiatan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan berwawasan global sebagai bagian dari tahap perencanaan. Khususnya saya merencanakan kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran biologi, karena di dalam hal ini saya adalah guru mata pelajaran biologi yang mengampu di kelas 10, 11, dan 12. Kemudian pada aspek penerapan, saya memanfaatkan LCD proyektor dan internet untuk menyampaikan materi dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Dalam hal ini, aspek yang digambarkan adalah pembelajaran berwawasan global. Kemudian, murid melaksanakan praktek secara langsung di alam untuk mengidentifikasi keanekaragaman jenis tumbuhan yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah. Adapun topik pembelajaran yang diambil dalam praktek ini adalah topik manfaat keanekaragaman hayati dengan menggunakan model pembelajaran inquiry pada pendekatan saintifik. Pada aspek ini digambarkan pembelajaran berbasis lokal. Pada pelaksanaan praktek tersebut, murid melaksanakan praktek dengan perasaan gembira. Bahan-bahan praktek dibawa ke laboratorium untuk dilakukan identifikasi nama jenis menggunakan literatur dari internet. Dalam hal ini, saya menggunakan aspek pembelajaran berwawasan global menggunakan internet. Murid melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar untuk mencari tahu manfaat dari tumbuhan yang diteliti. Murid mendapatkan pengetahuan lokal tentang manfaat tumbuhan sebagai obat pangan dan hias. Murid memanfaatkan aplikasi di smartphone untuk menamai nama jenis dan manfaat dari tumbuhan yang diteliti. Pembelajaran yang digunakan menggunakan aspek berwawasan global, di mana murid menggunakan smartphone untuk melakukan searching mengenai jenis dan manfaat dari tumbuhan yang diamatinya dari lapangan dan dari hasil wawancara. Pada tahap refleksi, murid mempresentasikan hasil pengamatan di depan guru dan murid lainnya. Guru dan murid kemudian membuat refleksi. Dalam hal ini, aspek pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran berwawasan global. Berikut adalah testimoni pembelajaran yang menguatkan kodrat alam dan kodrat zaman.